kapanpun kebenaran terancam, kapanpun yang jahat menampakkan kejahatannya, maka demi menyelamatkan kebenaran itu sendiri, untuk menghancurkan yang jahat dan menegakkan kembali kebenaran, aku akan terlahir kembali. Ini telah terjadi di setiap zaman dan akan terus terjadi di masa depan. Setiap kali adharma bangkit, setiap kali ketidakbenaran berkuasa, maka sang awatara akan turun. Namun, pernahkah kita bertanya, ketika dunia sedang menunggu penyelamatnya, siapa yang mendengar rintihan dua manusia yang hampir kehilangan segalanya? Di balik tembok gelap penjara Mathura, di antara bau lembab, besi berkarat, dan suara rantai yang tak pernah sunyi, tertahan sepasang suami istri yang tidak pernah menginginkan takdir sebesar ini. Dewaki, putri kerajaan Mathura yang dulu disanjung, kini menjadi seorang ibu yang dipaksa menyaksikan 6 bayinya direnggut dari pelukannya satu persatu. Wasudewa, seorang ayah yang seharusnya melindungi keluarganya, kini hanya bisa diam menahan tangis, terikat oleh rantai, dihancurkan oleh ketidakmampuan. Setiap malam ia mendengar suara jeritan Dewaki, dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, apakah ini harga dari ramalan yang tidak pernah kami minta? Dinding penjara itu menyaksikan semuanya. Kesedihan, ketidakadilan, doa-doa yang tak terdengar, dan dua manusia yang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Dan dunia yang katanya menanti kedatangan Sang Maha Awatara, tidak pernah sekalipun berhenti untuk mendengar. Bagaimana rasanya menjadi orang tua yang kehilangan anak-anak mereka demi tujuan takdir yang bahkan tidak mereka pahami. Inilah kisah tentang air mata dan penderitaan. Inilah kisah kelahiran cahaya yang kelak menyinari setiap kegelapan di hati setiap insan. Hari itu, udara dipenuhi harum bunga, kain-kain sutra menari tertiup angin, dan suara nyanyian merdu menggema di seluruh penjuru istana Mathura. Itu adalah hari istimewa bagi para Yadawa, hari pernikahan kerajaan. Pernikahan yang dipercaya akan membawa kejayaan baru bagi dinasti Yadawa. Musik mengalun, jenderang dipukul dengan ritme kebahagiaan, dan di antara suara merdu para penyanyi terdengar lantunan doa yang melambung tinggi, seolah seluruh surga ikut merayakan persatuan dua jiwa terpilih. Dewaki, putri Mathura yang anggun, berjalan dengan langkah penuh harapan. Di sampingnya Wasudewa, pangeran dari dinasti Surasena yang bijaksana dan teguh, menatap masa depan dengan senyuman yang tulus. Sepasang jiwa yang ditabuh oleh genderang kebahagiaan, dipersatukan bukan hanya oleh tradisi, tetapi oleh restu seluruh kerajaan. Lalu, jenderang surgawi pun ditabuh. Suara itu menggema seperti denting cahaya dari langit, menggetarkan hati setiap orang yang hadir. Di momen itulah, Dewaki dan Wasudewa resmi menjadi sepasang suami istri yang bahagia, bersiap menatap masa depan mereka. Dan di balik keramaian itu,
berdiri seseorang kakak yang benar-benar bahagia. Seseorang yang mencintai Dewaki lebih dari siapapun, dialah Kamsa. Dengan penuh kebanggaan, ia mengambil posisi yang tak biasa bagi seorang raja, mengemudikan sendiri kereta pengantin yang akan mengantar Dewaki dan Wasudewa ke rumah baru mereka. Di balik sorak-sorai dan cahaya lampu minyak yang berkilau, benih tragedi sudah menunggu untuk mekar. Di tengah tawa dan gemuruh pesta, ketika kereta pengantin mulai bergerak meninggalkan halaman istana, udara tiba-tiba berubah. Angin yang hangat seketika menjadi dingin. Langit yang cerah mendadak meredup, seolah dunia menahan napas. Sebuah suara terdengar dari langit. Suara yang begitu menggelegar, begitu dalam, hingga setiap hati di Mathura serasa dihentakkan sekaligus. Dewaki, adik yang kamu sayangi ini, kehamilan ke-8-nya akan menjadi kematianmu. Anak itu akan menjadi akhir dari hidupmu. Yang tersisa hanya keheningan yang mematikan. Ketika seluruh Mathura menyadari, ramalan itu bagaikan wahyu dari langit. Sebuah titah yang menandai akhir kebahagiaan dan awal dari tragedi panjang yang akan mengubah wajah dunia. Dewaki membeku dalam ketakutan, dan Kamsa, seorang kakak yang baru saja berubah menjadi seorang pria yang dikejar ketakutan akan kematiannya sendiri. Dan dari detik itulah, cinta berubah menjadi kecurigaan. Kasih sayang berubah menjadi ancaman. Keluarga berubah menjadi musuh. Karena ramalan itu telah menyalakan api yang tak mungkin dipadamkan. Senyum seorang kakak yang begitu mencintai adiknya lenyap, digantikan oleh mata yang dipenuhi ketakutan. Tanpa ragu, Kamsa menghunus pedangnya. Wasudewa mencoba mengiba, memohon belas kasihan Raja Kamsa. Bunuhlah anak yang akan lahir dariku, tapi jangan ambil nyawa istriku. Pedangnya perlahan turun, nafasnya terengah. Ia memandang Dewaki lama, dan akhirnya ia memutuskan Dewaki selamat, tetapi kebebasan mereka direnggut selamanya. Para prajurit menyeret keduanya ke penjara. Rantai besi melilit tangan mereka, dan gerbang besi raksasa ditutup dengan suara berderit. Kamsa menarik napas panjang, yakin bahwa suara gerbang itu telah menutup takdir Dewaki dan Wasudewa. Yakin bahwa ia telah mengalahkan ramalan itu. Ia yakin telah mampu menipu takdirnya, namun ia tidak tahu bahwa justru di balik kegelapan penjara itu, di bawah jeruji besi dan lantai batu yang lembab, langkah pertama telah diambil. Langkah yang akan membawa Mahawisnu sendiri turun ke bumi. Sementara dunia luar terus bergerak, tidak ada satu pun yang sadar bahwa di kegelapan penjara itu, alam semesta sedang menyiapkan sesuatu. Kamsa percaya dirinya telah menutup akhir cerita. Tanpa dia sadari, ini baru permulaannya. Karena di episode selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana penderitaan Dewaki satu demi satu membawa dunia semakin dekat kepada kelahiran sosok yang kelak akan mengguncang jagat raya.
Waktu pun terus berlalu. Di balik tembok penjara Mathura, bertahun-tahun Dewaki hidup dalam lingkaran rasa takut yang tak pernah berhenti. Setiap kali ia mengandung, setiap kali ia mendengar tangisan bayi di pelukannya, rasa bahagia itu hanya bertahan sekejap sebelum direnggut oleh kakaknya sendiri, Kamsa. 6 anaknya, 6 nyawa tak berdosa, semua dibunuh tepat di hadapannya. Kini Dewaki sedang mengandung lagi. Keheningan penjara terasa lebih menakutkan daripada biasanya. Namun pada bulan ke-7 kehamilannya, sebuah keajaiban mulai terjadi. Takdir memindahkan janin Dewaki langsung ke rahim Dewi Rohini, istri lain Wasudewa yang tinggal di Gokul. Tanpa diketahui Kamsa, sang janin tumbuh di tempat yang aman dan kelak dia diberi nama Baladewa. Beberapa bulan kemudian, pada hari Badrapada, malam paling gelap yang pernah melanda wilayah kerajaan Mathura, petir menyambar tak henti-henti dan guntur menggelegar membelah langit. Dewaki melahirkan putranya yang ke-8. Dalam cahaya kilat yang menerangi sel penjara, Dewaki melihat wajah bayi itu. Tubuhnya bersinar lembut, lalu malam itu keajaiban pun terjadi. Belenggu besi yang mengikat Wasudewa terlepas dengan sendirinya. Para penjaga jatuh tertidur, seperti dipukau oleh kekuatan yang tak bisa mereka sadari. Pintu penjara yang berat terbuka perlahan, tanpa disentuh siapapun. Cahaya lembut memenuhi ruangan, menyelimuti bayi Krishna. Sebuah suara menggema, memerintahkan Wasudewa membawa bayinya segera ke Gokul. Dengan hati-hati ia meletakkan Krishna kecil dalam sebuah keranjang, lalu berjalan keluar dari penjara. Di luar, badai masih menggila, petir menyambar tiang-tiang istana, angin meraung bagaikan raksasa tak bertubuh. Tapi Wasudewa terus melangkah. Badai telah membuat sungai Yamuna meluap. Wasudewa sempat ragu, namun seketika air itu terbelah, memberi jalan baginya untuk menyeberang. Di atas mereka, sang Adisesha, ular suci yang menjadi tempat tidur Wisnu, membentangkan tudungnya sebagai payung besar untuk melindungi sang bayi. Meski langit tetap bergemuruh, namun langkah Wasudewa tak pernah goyah. Setibanya di Gokul, Wasudewa memasuki rumah Nanda dan Yashoda. Mereka menukar bayi perempuan sahabatnya dengan putra tercintanya. Wasudewa segera kembali ke Mathura dan meletakkan bayi sahabatnya di samping Dewaki, tepat sebelum fajar menyingsing. Pagi itu tangisan bayi terdengar di seluruh istana. Berita itu pun sampai ke Kamsa. Dengan langkah kasar dan penuh ketakutan, ia masuk ke sel penjara. Meski Dewaki menangis, memohon agar bayinya tak dibunuh. Namun Kamsa yang dibutakan ketakutan akan ramalan tak menghiraukannya. Namun saat ia hendak membunuh bayi itu, Yoga Maya melayang ke langit dan menampakkan wujud sucinya. Kini, Kamsa dihantui ketakutan sepanjang hidupnya.
berusaha mencari siapa dan di mana sebenarnya bayi kedelapan Dewaki dan Wasudewa yang akan menjadi mautnya sendiri. Sementara itu, di Gokul yang damai, bayi Wasudewa tumbuh sebagai Krishna yang lincah dan penuh cahaya. Setiap pagi ia mengejar sapi-sapi kecil, mencuri mentega dari dapur tetangga, lalu berlari sambil tertawa ketika Yashoda mengejarnya. Dan meski tingkahnya membuat seluruh desa kewalahan, justru tawa dan langkah kecilnya itulah yang membuat Gokul terasa lebih hidup, seakan kehadirannya membawa hangat yang tak pernah bisa dijelaskan oleh siapapun. Namun di balik kelincahan dan kenakalan, Gokul segera menyadari bahwa anak kecil itu bukanlah bayi biasa. Suatu hari ketika Yashoda memeriksanya karena mengira Krishna menyembunyikan tanah di mulutnya, ia justru melihat seluruh jagat raya berputar di dalam sana. Langit, bintang-bintang, dan waktu itu sendiri. Rasa takut yang terus menghantui Kamsa berubah menjadi kegilaan. Demi memastikan ramalan itu tak pernah menjadi nyata, ia memerintahkan pembantaian semua bayi yang baru lahir di seluruh Mathura. Dan pada suatu malam penuh pesta dan kegembiraan di Gokul, Kamsa mengirimkan Putana, iblis paling licik yang mampu menyamar lebih indah dari Dewi Surga. Dengan senyum lembut dan aura suci yang menipu, Putana memasuki Gokul, menyentuh setiap pintu rumah, dan meyakinkan para ibu yang polos bahwa ia datang membawa berkah. Mereka tidak tahu bahwa air susu yang ditawarkannya adalah racun mematikan. Namun ketika Putana mendekati Krishna kecil, penyamaran dan kekuatannya tidak berarti apa-apa. Krishna menatapnya seolah mengenali kegelapan yang dibawanya. Lalu dengan tenang, bayi kecil itu menghisap bukan hanya racunnya, tetapi seluruh perana dan kehidupan Putana. Iblis itu menjerit, kembali ke wujud aslinya yang mengerikan, lalu roboh seketika. Tidak berakhir sampai di sana, keajaiban itu masih terus terjadi. Ketika naga hitam Kalia meracuni sungai Yamuna, Krishna turun ke air, menari di atas kepalanya, menaklukkannya, dan memulihkan kedamaian Gokul. Keajaiban-keajaiban itu datang begitu cepat dan begitu sunyi, seakan dunia ingin memberitahu bahwa anak gembala kecil ini adalah pelindung yang telah dinantikan dunia. Setiap peristiwa membuat para penduduk yakin bahwa Krishna bukanlah bocah biasa. Dan ketika rasa hormat serta rasa ingin tahu mereka semakin dalam, sebuah ujian baru menanti. Gokul akan berhadapan dengan kemarahan Dewa Indra sendiri, sebuah kejadian yang kelak dikenal sebagai Govardhana Lila. Setiap tahun para penduduk melakukan upacara besar untuk memuja Dewa Indra. Mereka percaya bahwa hujan yang turun di ladang mereka adalah anugerah langsung dari Indra. Dan tanpa ritual pemujaan itu, panen mereka akan gagal.
Namun Krishna kecil bertanya kepada para tetua, "Mengapa kita memuja Indra? Bukankah hasil panen datang dari kerja keras kita sendiri? Dari ladang, dari sapi-sapi kita, dari bukit Govardhan yang memberi rumput dan kehidupan? Apakah kita memuja karena didasari rasa takut kepadanya?" Kata-kata Krishna menyalakan keraguan dalam hati para warga. Dan untuk pertama kalinya mereka memutuskan, pemujaan tahun itu bukan untuk Indra, melainkan untuk Bukit Govardhan, tanah yang benar-benar memberi mereka kehidupan. Gokul dipenuhi suara genta dan tawa, makanan disiapkan, persembahan ditata di lereng bukit, dan Krishna memimpin seluruh desa untuk menghormati Govardhan dengan penuh sukacita. Namun di langit Amarawati, Indra murka. Baginya, keputusan Gokul bukan sekadar penghentian upacara. Itu adalah penghinaan, tantangan, dan bentuk pembangkangan. Dalam kemarahan yang membutakan, Indra memerintahkan Samwartaka, badai paling dahsyat di jagat raya, untuk turun ke Gokul. Hujan menggulung seperti air bah. Angin mencabik pepohonan. Petir menghantam tanah tanpa henti. Dalam hitungan menit, Gokul tenggelam dalam kegelapan dan ketakutan. Orang-orang berlari mencari perlindungan, sapi-sapi melenguh panik, dan rumah-rumah mulai tersapu air. Mereka memanggil Krishna, anak kecil yang selama ini mereka anggap nakal, namun entah kenapa selalu membawa harapan. Dengan tenang, Krishna berdiri di tengah badai dan berkata, "Jangan takut, Govardhan akan melindungi kita." Lalu dengan sentuhan kecil, ia mengangkat seluruh bukit Govardhan dengan satu tangan, seolah bukit itu tidak lebih berat dari sehelai bulu merak. Para penduduk bersama sapi-sapi mereka berkumpul di bawah bukit yang kini menjadi atap perlindungan. Berhari-hari Krishna menahan badai tanpa setetes pun keraguan, dan sepanjang waktu itu ia tidak pernah tampak lelah. Senyumnya tetap sama, seakan badai Indra hanyalah angin sepoi-sepoi. Indra akhirnya menyadari kebenaran. Ia tidak sedang melawan anak gembala biasa. Ia sedang berhadapan dengan Sri Mahavishnu sendiri yang hadir dalam wujud Krishna. Rasa sombongnya runtuh. Indra turun dari langit, meletakkan mahkotanya di kaki Krishna, dan memohon pengampunan. Krishna tidak memarahinya, ia hanya berkata, kekuasaan tidak membuat seseorang besar, kerendahan hatilah yang menjaganya agar tidak runtuh. Sejak hari itu, badai berhenti, awan menghilang, dan Gokul kembali damai. Penduduk pun tahu, bayi kecil itu, anak gembala yang mereka besarkan, adalah pelindung yang bahkan para dewa pun tunduk kepadanya. Meski demikian, kisah ini belum berakhir. Episode selanjutnya akan membawa kita memasuki kisah Radha Krishna. Sebuah kisah yang bukan hanya didengar, tetapi dirasakan.
Kita telah mendengar begitu banyak kisah dari Basudewa Krishna, namun kali ini kita akan mengungkap sebuah cerita yang mungkin sudah banyak orang melupakannya. Banyak peristiwa penting dalam Mahabharata yang melibatkan perannya. Hampir seluruh kematian kesatria pilih tanding pihak Kurawa. Karena peran strategi darinya, kematian Dronakarya, Jayadrata, Bhisma, bahkan hancurnya Narayani Sena dan sebagian kaum Yadawa adalah atas rencana yang telah diaturnya. Namun jauh sebelum semua itu, jauh sebelum Krishna menjadi bagian konflik keluarga Kuru, jauh sebelum pertempuran berdarah di Kuruksetra, ada kisah yang hampir dilupakan. Kisah ini telah ditulis rapi dalam Bhagavata Purana dan literatur Gaudiya Vaishnava lainnya. Inilah Khalia Mardhan. Diselamatkan dari pembunuhan berencana Raja Kamsa penguasa Mathura, bayi Krishna diselamatkan Wasudewa, dirawat oleh Nanda dan Ibu Yashoda di pinggiran sungai Yamuna. Vrindavan adalah desa kecil di tepi sungai Yamuna, dikelilingi hutan lebat, dihidupi oleh padang hijau dan aliran air yang tenang. Tempat itu damai dan penuh suara tawa anak-anak gembala. Krishna tumbuh di sana bersama kakaknya Balarama dan sahabat-sahabat dekatnya, Sridama, Subala, Sudama, Madhumangala, dan lain-lain. Setiap hari mereka menggiring sapi, bermain di hutan, dan mandi di sungai. Namun hari itu berbeda. Suasana menjadi sangat mencekam. Sungai berubah menjadi gelap. Airnya berbau tajam, ikan-ikan mati, burung-burung tak lagi berkicau. Sungai Yamuna telah diracuni. Di dasar sungai itu berdiam seekor naga besar, Kalia, makhluk yang memiliki kepala lebih dari satu, bertubuh panjang, yang hidup di dalam air dan menyebar racun ke sekelilingnya. Terusir oleh Garuda, ia melarikan diri dan bersembunyi di Yamuna. Kini, Kalia hidup tanpa kendali, meracuni air, membunuh makhluk, dan membuat penduduk ketakutan. Suatu sore, saat sedang bermain, bola Krishna terjatuh ke dalam sungai. Tanpa ragu, ia melompat mengejarnya. Teman-temannya berteriak, orang-orang berlarian ke tepi sungai. Mereka melihat air yang bergolak dan tahu Krishna tidak sedang bermain-main. Seluruh penduduk desa menunggu cemas, tak terkecuali Yashoda dan Nanda. Tapi tak lama kemudian, permukaan sungai bergetar, air mendidih, cahaya keluar dari dalam. Krishna muncul berdiri di atas kepala Kalia, tenang, tak terluka, seolah-olah makhluk itu tak pernah menyentuhnya. Lalu ia mulai bergerak, entah dengan kekuatan seperti apa, Krishna menginjak kepala-kepala naga itu satu persatu. Setiap injakan membuat Kalia kehilangan kendali. Kekuatan naga itu melemah. Kepalanya ditekan ke dalam air berulang kali. Kalia tak bisa berbuat apa-apa. Ia menggeliat, mencoba melawan. Tapi Krishna terus menekan,
hingga tubuh raksasa itu gemetar dan menyerah. Kaliya memohon pengampunan Krishna. Dengan penuh belas kasih, Krishna berhenti. Ia menekan kakinya di kepala utama Kaliya, meninggalkan tanda suci, bukan sebagai penghinaan, tetapi sebagai tanda bahwa naga itu kini tunduk kepada hukum yang lebih tinggi. Dengan tanda itu, semua makhluk tahu, Kaliya telah ditaklukkan oleh kekuatan yang melampaui dunia ini. Krishna tidak membunuhnya. Ia memerintahkan Kaliya meninggalkan Yamuna dan hidup damai di tempat lain. Setelah berbagai keajaiban yang memenuhi masa kecil Krishna, dari Putana yang tewas oleh sentuhan bibirnya, hingga gunung Govardhana yang terangkat di atas ujung jarinya, keheningan Vrindavan perlahan kembali menata nafasnya. Namun di balik setiap keajaiban yang menakjubkan, ada satu kisah yang tumbuh jauh lebih halus, lebih lembut, dan lebih dalam. Sebuah kisah yang dimulai dengan tatapan pertama, melalui denting senyum yang nyaris tidak terlihat. Dan disinilah perjalanan kita memasuki episode yang paling suci dari hidup Krishna. Kisah tentang ia yang memandang Krishna bukan sebagai awatara, bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai belahan jiwa, seorang yang bernama Radha. Mungkin pernah Anda bertanya dalam hati, mengapa ketika nama Krishna disebut, nama Radha selalu hadir lebih dahulu? Ada rahasia halus yang bergetar di balik dua nama itu, sebuah makna yang jauh lebih dalam dari sekadar sebutan sebuah nama belaka. Kisah Radha dan Krishna bukan hanya kisah cinta dua insan, tetapi cermin dari perjalanan suci antara jiwa yang merindukan asalnya dan Tuhan yang selalu menunggu dalam keheningan. Di titik itulah Radha berdiri, sebagai bakti yang murni, sebagai kerinduan yang menjadi doa. Dan kali ini, jika Anda bersabar menonton video ini sampai akhir, Anda akan segera memahaminya. Kita memulai perjalanan menuju cinta yang tidak bisa dibatasi oleh teks, waktu, ataupun kematian. Cinta yang lahir di langit Vrindavan dan terus hidup dalam hati setiap pencari. Vrindavan pada sebuah senja yang lembut, ketika matahari perlahan turun di balik pepohonan dan angin membawa aroma tanah yang hangat. Di tengah ketenangan itu terdengar suara seruling Krishna, bening, jernih, seolah memanggil hati siapapun yang mendengarnya. Suara itu membuat sungai berhenti bergelombang. Burung-burung menggantungkan sayapnya di udara, bahkan pepohonan seperti menahan napas agar tidak mengganggu keindahannya. Para gopi yang sedang menumbuk gandum, menimba air, atau menggembala sapi pun meletakkan segalanya dan berlari mengikuti nada itu. Masing-masing merasa bahwa seruling itu diperdengarkan hanya untuk mereka. Namun di antara kerumunan yang terpesona, ada satu jiwa yang berbeda, Radha. Seluruh Vrindavan tahu, meski Krishna dicintai semua orang, keindahan lilanya baru menjadi sempurna ketika Radha berada di sisinya. Karena Radha adalah bhakti yang mengambil wujud. Ia mencintai bukan untuk memiliki,
tetapi untuk melebur menjadi satu dengan Krishna. Di tengah hening itu, rasa lela dimulai. Krishna berdiri di antara para gopi, dan dengan kekuatan mayanya, ia membuat setiap gopi merasa bahwa hanya merekalah satu-satunya yang menggenggam perhatiannya. Namun di tengah kebahagiaan itu, Radha melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Krishna yang sama, tersenyum yang sama, dan kasih yang ia rasakan dibagikan kepada semua orang. Rasa pedih halus menyentuh hatinya, bukan cemburu seperti manusia, tetapi luka kecil dari cinta yang ingin merasa istimewa. Apakah cintaku sama seperti yang lain? Begitu hatinya berbisik. Dan dengan langkah pelan, Radha meninggalkan lingkaran tarian itu. Ketika Radha pergi, keajaiban pun terjadi. Musik terhenti, gerakan para gopi membeku, dan Krishna dia pun tiba-tiba menghilang dari semuanya. Dengan suara lembut ia berkata, "Di mana tidak ada Radha, di situ aku pun tidak ada." Karena bagi Krishna, Radha bukan sekadar penari dalam rasa lila. Ia adalah pusat dari seluruh cintanya, napas yang membuat lila itu hidup. Cinta Radha kepada Krishna memiliki warna yang tak pernah sederhana. Ada rindu, ada cemburu, ada marah, ada manja. Namun semua itu bukan kelemahan, melainkan bentuk paling murni dari bakti. Sebuah cinta yang begitu tulus, hingga seluruh alam pun ikut berhenti ketika ia merasa terluka. Ketika fajar terakhir itu tiba, Krishna harus meninggalkan Vrindavan menuju Mathura, menunaikan takdirnya, menegakkan dharma, dan mengakhiri tirani Kamsa. Langkahnya menjauh, namun gema serulingnya masih tersisa di udara, seakan enggan berpisah dari tanah yang membesarkannya. Sejak Krishna pergi, seluruh Vrindavan terasa kosong. Desa itu kehilangan cahaya yang dulu memantul dari senyum Krishna. Namun Radha tetap tinggal. Bagi Radha, perpisahan ini bukan sekadar jarak antara dua kota. Ini adalah tapasya, sebuah pengorbanan batin yang tak terucap. Setiap pagi ia menatap jalan yang dilewati Krishna, dan setiap malam ia merasakan hening yang menyusup jauh ke dalam jiwanya. Rindu yang menyakitkan menjadi sahabat yang selalu datang, tetapi justru dari luka itulah cintanya tumbuh semakin dalam. Penyair suci seperti Surdas dan Jayadewa pernah berkata bahwa cinta paling murni bukanlah mereka yang bersatu, tetapi yang bertahan dalam perpisahan. Dan Radha adalah perwujudan dari itu, jiwa yang berubah, bukan karena pelukan yang ia terima, tetapi karena kekosongan yang harus ia jalani. Dalam setiap air mata Radha, ada penyatuan yang lebih tinggi. Dalam setiap rindu yang ia tahan, ada jalan menuju Tuhan, yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani mencintai tanpa meminta kembali. Radha tidak pernah menuntut apapun dari Krishna. Ia tidak meminta pernikahan, gelar, ataupun pengakuan dunia. Yang ia inginkan hanyalah satu hal, kehadiran Krishna, walau hanya sekejap, walau hanya dalam ingatan. Cinta Radha adalah penyerahan tanpa syarat, seolah setiap helaan napasnya berkata, "Apapun yang terjadi, seluruh diriku adalah milikmu." Inilah sebabnya nama Radha selalu disebut terlebih dahulu. Sebab sebelum seseorang dapat memahami Krishna, ia harus memahami bhakti. Sebelum seseorang bisa mendekati Tuhan, hatinya harus menjadi Radha, bersih, siap, dan penuh kasih.
Radha adalah benihnya, Krishna adalah pohon yang tumbuh darinya. Dari cinta yang tak pernah meminta itu, lahirlah karya-karya abadi. Para penyair seperti Surdas dan Mirabai menulis dengan air mata Radha sebagai tintanya. Para penari klasik menggambarkan rindu Radha dalam setiap gerakan tangannya, dalam setiap putaran tubuhnya. Dan di setiap lukisan, pahatan, serta lagu-lagu kuno, Radha berdiri sebagai jiwa yang mencintai tanpa pamrih, cinta yang tidak membutuhkan dunia untuk mengakuinya, karena dunia sendiri telah berubah oleh cintanya. Ketika rindu menjadi satu-satunya cahaya yang tak pernah padam di dalam dadanya, Radha akhirnya sampai pada titik di mana semesta kembali memutar benang takdirnya. Di balik sunyi yang panjang itu, ada satu pertemuan yang menunggu, bukan untuk menyembuhkan, bukan pula untuk mengulang kebahagiaan lama, melainkan untuk menuntaskan sesuatu yang lebih halus dari cinta, lebih dalam dari luka. Di episode selanjutnya, kita akan melihat kembali pertemuan terakhir itu. Di balik tatapan matanya, Krishna memandangi masa lalu seperti seseorang yang menghitung luka. Bayangan ketika Kamsa tumbang dan menyelamatkan rakyat Mathura dari tiraninya, saat itu dunia menyebutnya sebagai pahlawan. Namun serangan demi serangan Jarasandha yang memaksanya meninggalkan tanah leluhurnya, hingga lautan pun ia taklukkan untuk membangun Dwaraka. Kenangan itu belum usai, medan Kurukshetra hadir dalam diam, debu perang, jerit perpisahan, dan wajah Arjuna yang gemetar. Di sanalah dia memberi dunia ajaran tentang Dharma, menuntun manusia melewati kegelapan mereka sendiri. Jeritan Aswatthama yang menderita dalam kutukannya terdengar samar dalam kenangannya. Meski dia sendiri akhirnya pun hidup dalam bayang-bayang kutukan Gandhari. Ia telah menyelamatkan zaman Dwapara, menaklukkan kecerdasan Sakuni, membangun pondasi tatanan baru tanah Bharatawarsha. Namun tak seorang pun bertanya, siapa kini yang mampu menyelamatkan hatinya? Pengembala kecil Vrindavan itu kini berjalan di bawah lengkungan istana Dwaraka. Rakyat bersujud, doa-doa terucap, dan kekuasaan mengalir di setiap langkahnya. Namun ketika malam itu tiba, di balik semua kemegahan, ada ruang sunyi yang tak tersentuh pujian. Sebuah kehampaan yang tidak bisa diisi oleh tahta, kemenangan, atau keabadian. Lalu angin itu datang, lembut, nyaris tak terasa, membawa aroma kenangan Vrindavan. Tanah yang dulu diinjak kaki telanjang, tawa masa kecil, dan cinta yang tak pernah dimiliki sepenuhnya. Wajah Krishna tetap teduh, namun matanya mengkhianati satu kebenaran yang tak pernah ia ucapkan. Ia telah menjadi segalanya bagi dunia, namun kehilangan satu tempat untuk pulang.
Seorang utusan datang dari tanah yang telah lama ditinggalkannya. Suaranya gemetar saat menyampaikan kabar itu. Dewi Radha sedang berada dalam nafas terakhirnya dan hanya memiliki satu permintaan, bertemu Krishna sebelum ajal menutup matanya. Krishna terdiam sebagai jiwa yang terpaku oleh satu nama. Pada saat itu mahkota Dwaraka kehilangan maknanya. Krishna meninggalkan kerajaannya. Ada rasa cemburu di hati Rukmini melihat Krishna kembali ke satu tempat yang selalu memanggilnya. Radha, aku mengambil semua kenangan Brindawan bersama denganku. Tapi Banwari, tanpa kehadiranmu di sini, apa mereka akan kehilangan? Aku meninggalkan bagian lain dari hidupku di sini, Radha. Aku tidak boleh terlibat lagi dalam hal selanjutnya. Di mana ada Radha, di situ ada kebahagiaan. Krishna memasuki Vrindavan saat senja hampir padam. Desa itu sunyi, terlalu sunyi bagi tempat yang pernah penuh tawa. Hanya langkahnya sendiri yang terdengar, pelan, ragu. Di depan sebuah gubuk kecil, ia berhenti, nafasnya tertahan. Setelah puluhan tahun, untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan Vrindavan, Krishna merasa takut pada kemungkinan bahwa ia telah datang terlambat. Krishna berdiri di ambang ruangan itu ketika Radha membuka mata perlahan. Pandangan mereka bertemu, semua tahun yang hilang, semua jarak, semua diam, runtuh dalam satu tatapan. Untuk pertama kalinya, ia tidak membawa jawaban, tidak membawa keselamatan. Ia hanya membawa penyesalan. Radha tersenyum, senyum yang tenang. Dengan napas yang tersisa, ia berbisik bahwa kini hatinya tidak lagi gelisah. Karena telah melihat Krishna di hadapannya, sudah cukup untuk menutup seluruh penantian. Lalu ia meminta satu hal, suara seruling itu, agar hatinya boleh pergi dalam ingatan yang indah. Nada pertama keluar, dan seluruh Vrindavan seakan ikut menahan napas.
Dan ketika nada terakhir menghilang, Radha menutup matanya. Sementara Krishna tetap berdiri di sana, sendirian, dengan cinta yang tak lagi bisa ia kejar. Sejak perpisahan itu, langkah Krishna terasa lebih lambat. Senyumnya tidak pernah kembali utuh. Sebagian dari dirinya telah tinggal di Vrindavan. Ia pernah mengajarkan manusia cara berdiri di tengah perang. Kini ia belajar berjalan dalam kesunyian. Karma tidak pernah peduli pada siapapun. Mata panah yang sama yang digunakan untuk mengambil nyawa Subali kini menagih janjinya melalui tangan Jara. Krishna pun harus tunduk pada hukum itu karena dia menyadari semua perjalanan akhirnya harus pulang. Panah itu menembus telapak kakinya sebagai tanda akhir perjalanannya di bumi. Sementara Krishna akhirnya melepaskan semua yang pernah ia tahan. Yadawa akhirnya saling memusnahkan, dan kota Dwarka pun tinggal kenangan, tersapu ombak gelombang Laut Prabhasa. Sementara di alam keheningan, Radha dan Krishna kembali menyatu, bukan sebagai dua jiwa yang saling mencari, melainkan sebagai satu cahaya yang sejak awal tak pernah terpisah. Tak ada lagi perpisahan, tak ada penantian, tak ada luka, karena cinta yang pernah diuji oleh dunia kini, pulang ke asalnya, abadi, sunyi dan utuh, meninggalkan satu kebenaran yang tinggal bergetar dalam keheningan.